sangat-sangat hati-hati ya. Harus hati-hati ya mendapatkan kepercayaan masyarakat, ya kan? Pengen panjang dong karirnya, pengen pensiun dengan terhormat, pengen mendapatkan satu prestasi sebagai profesi yang bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat, ya kan? Bukan cuma sekedar saat ini doang, tapi untuk selama-lamanya. Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan budi yang baik, ya, yang bisa diingat oleh masyarakat. Itu penting, ya kan? Itu, ya. Karena di dalam eksepsi itu sudah ada fakta, jelas pelapor bukan korban. Karena barang yang dilaporkan itu bukan milik dia, milik perseroan terbatas. Itu, ya. Dan kemarin pembacaan belum ada putusan, baru pembacaan. Ya, baru pembacaan. Jadi kamu jangan fitnah ya. Baik-baik kamu typingan kamu. Nanti saya laporkan, kamu kena. Hati-hati ya, hati-hati. Soalnya ini udah pertarungan sengit mau menuju kepada finalnya. Gitu, ya. Nggak taunya pas diciduk bocil cuma dapat bayaran 10.000 perak. Ya kan? Tapi bicaranya asal bunyi, nggak pakai ilmu, nggak pakai isi, cuma terima ini doang setoran. Lu ngomong gini nanti, hati-hati ya, duit nggak seberapa, lu kena, gitu, ya. Oke. Mr. Genius, saya mau tanya lagi. Dalam sidang pengadilan untuk kasus pidana Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys memang cukup ramai diperbincangkan. Keduanya saling lapor ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Nikita merasa dirugikan karena dituduh melakukan pemerasan dan pengancaman, sementara Reza Gladys merasa nama baiknya dicemarkan oleh Nikita. Sidang kasus ini masih bergulir di pengadilan. Kita tunggu saja akhirnya seperti apa ya. Ya, saya mau tanya, dalam eksepsi itu ada fakta baru bahwa barang yang direview oleh Nikita ternyata bukan milik pribadi dari Reza Gladys. Lalu kenapa Reza Gladys bisa melaporkan dan diterima? Bagaimana dari kacamata hukum tentang adanya peristiwa ini? Dalam hukum pidana, seseorang dapat melaporkan tindak pidana yang merugikan dirinya atau orang lain. Kepemilikan barang yang menjadi objek tindak pidana tidak selalu menjadi syarat utama dalam pelaporan. Yang lebih penting adalah apakah pelapor memiliki kepentingan hukum yang dilanggar atau tidak. Dalam kasus ini, meskipun barang yang direview bukan milik pribadi Reza Gladys, ia mungkin merasa kepentingannya dirugikan. Misalnya karena review tersebut berdampak pada bisnis atau reputasinya. Iya, yang menjadi pertanyaan kita adalah pelapor yaitu Reza Gladys, dia bukan pemilik langsung, melainkan dari perseroan terbatas. Jadi barang itu adalah milik dari perseroan terbatas, yang mana pemilik perusahaan adalah diduga suami dari si Reza Gladys. Wah, ini menarik. Dalam hukum, perseroan terbatas PT memang badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Jadi, barang milik PT, ya milik PT, bukan milik pribadi pemiliknya. Kalau Reza Gladys melaporkan atas nama pribadi, mungkin perlu dilihat lagi dasar hukumnya. Apakah ada kerugian pribadi yang ia alami, atau bagaimana ia mewakili PT dalam kasus ini? Nah, itu dia. Dia tidak mewakili PT sama sekali karena bukan nama dia di situ. Betul. Dalam hukum, badan usaha seperti PT adalah entitas yang terpisah dari pemiliknya. Jadi, jika barang yang direview Nikita adalah milik PT, lalu Reza Gladys melaporkan atas nama pribadi, ini bisa jadi celah hukum yang menarik untuk dipertanyakan. Nah, Apalagi jika ia tidak apa?
Betul sekali. Apalagi jika ia tidak memiliki kuasa khusus dari PT untuk bertindak mewakili badan usaha tersebut. Ini bisa menjadi celah hukum yang menarik untuk dipertanyakan lebih lanjut. Yes, apa namanya laporan yang tidak sesuai dalam persidangan pidana? Dalam hukum pidana, laporan yang tidak sesuai dengan fakta atau mengandung unsur kebohongan bisa disebut sebagai laporan palsu atau laporan fiktif. Ini diatur dalam pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Laporan palsu bisa berakibat pada proses hukum yang tidak adil dan merugikan pihak yang dituduh. Ya ampun, bisa jadi ke arah sana ya. Betul sekali. Laporan yang tidak sesuai dengan fakta atau mengandung unsur kebohongan bisa menjadi masalah serius dalam persidangan pidana. Ini bisa mengarah pada tuduhan laporan palsu, yang tentu saja bisa berakibat hukum bagi pelapor. Ah, gila ya. Oke, saya suka sekali karena berbincang hukum ini memakai dasar ilmu yang tidak asal bunyi dan sesuai fakta yang ada di pengadilan. Itu yang saya ingin angkat dalam kasus dari Nikita Mirzani melawan Reza Gladys ini. Dan juga ada satu lagi pertanyaan. Sudah ada laporan dari Nikita dan sudah ada sidang perdata. Mana yang harus didahulukan, pidana atau perdata? Benar sekali. Nikita Mirzani juga melaporkan Reza Gladys atas dugaan pencemaran nama baik. Kasus ini pun sudah masuk ke ranah persidangan perdata. Artinya, ada dua proses hukum yang berjalan paralel, pidana dan perdata. Ini menunjukkan kompleksitas kasus ini, di mana kedua belah pihak sama-sama merasa dirugikan dan mencari keadilan melalui jalur hukum. Oke, seharusnya menunggukah perdatanya atau memang pidana bisa jalan sendiri? Karena kan berkaitan kasus ini. Dalam kasus seperti ini, di mana ada dugaan tindak pidana dan juga sengketa perdata, proses hukumnya bisa berjalan paralel. Artinya, sidang pidana dan perdata bisa berjalan sendiri-sendiri tanpa harus menunggu hasil dari proses hukum yang lain. Namun, ada kalanya hasil dari sidang perdata bisa menjadi pertimbangan dalam sidang pidana. Begitu pula sebaliknya. Oke, berarti sangat Maroto udah hilang Marotonya udah hilang. Oke, maaf saya menanggapi penonton di live saya di TikTok karena kamu ada banyak yang nonton nih, hampir 3.000 orang yang nonton. Percakapan kita ditonton hampir 3.000 penonton. Hampir. Keren sekali. Nah, soal pertanyaan tadi memang menarik ya. Biasanya dalam kasus seperti ini, proses pidana bisa berjalan lebih dulu. Tujuannya untuk mencari kebenaran material, apakah memang ada tindak pidana yang terjadi. Hasil dari sidang pidana ini nantinya bisa menjadi pertimbangan dalam sidang perdata, terutama soal pembuktian kerugian. Kayaknya tolong dilihat ya Kayaknya tugas kamu kontrol. Jangan mamski semuanya yang ini ngilangin. Kamu tugasnya ngontrol. Ya, jangan aku lagi ngomong kamu nggak ngelihat. Ini udah banyak banget sampahnya. Kamu aku perhatiin dari tadi kok diem-diem aja. Kamu buka itu ininya. Wah, banyak sekali ya penontonnya. Iya banyak. Dan ini banyak sampah di sini. Menarik untuk dilihat bagaimana proses hukumnya berjalan. Biasanya, sidang pidana akan fokus pada pembuktian tindak pidana yang dituduhkan, sementara sidang perdata akan fokus pada ganti rugi atau pemulihan hak. Hasil dari kedua sidang ini bisa saling mempengaruhi, tapi tidak harus saling menunggu. Iya, karena berlanjut sidang perdatanya, udah sampai ke tahap mediasi, gitu, ya. Wah, sidang perdatanya sudah sampai mediasi ya? Ya. Ini menarik. Mediasi adalah proses yang baik untuk mencari titik temu dan solusi damai. Semoga saja kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Tapi tidak akan ada damai. Jadi ini kalau dalam mediasi ini akan dilanjutkan sebagai satuan prestasi gitu, dan memang akan tetap berlanjut tanpa adanya perdamaian seperti itu sih. Wah, kalau mediasi tidak mencapai titik temu, biasanya proses hukum akan berlanjut ke tahap pembuktian. Di sini, kedua belah pihak akan mengajukan bukti-bukti untuk mendukung klaim mereka. Hakim kemudian akan menilai bukti-bukti tersebut dan membuat putusan. Oke, that's good. Ya.
Ini mau mencari kejelasan ya, bukan mau ngobrol kosong tong kosong nyaring bunyinya. Kita mau cari kejelasan dalam kasusnya Nikita Mirzani ya, dan dalam kasus Reza Gladys yang ternyata bukan pemilik dari produk itu yang kita pengen gali ya. Oke, apakah ada kasus lain yang sama seperti ini? Jadi kita fokus pada kejelasan kasus Nikita Mirzani, Ya. terutama soal laporan Reza Gladys yang bukan pemilik produk. Ini menarik untuk dikaji lebih dalam dari sisi hukum. Ya, seperti apa sih dalam sisi hukum? Kamu coba cari yang paling akurat beritanya. Mana kok nggak diblok tanya? Udah diblokin. Mana? Udah diblokin. Itu pada ngomong masih sama orangnya tuh. Maaf, sepertinya saya tidak bisa menemukan berita yang spesifik membahas soal Reza Gladys yang bukan pemilik produk. Tapi, kita bisa coba cari dari sudut pandang hukumnya. Misalnya, soal apakah seseorang bisa melaporkan tindak pidana terkait barang milik perusahaan, atau apakah ada aturan khusus soal kuasa hukum dalam kasus seperti ini. Bagaimana menurutmu? Ya, boleh. Saya mau tanya tentang kasus ini ya, sampai sejelas-jelasnya dan dari kacamata hukum yang seakurat mungkin. Dapatkan info. Baik, saya akan coba carikan informasi seakurat mungkin soal kasus ini, khususnya dari kacamata hukum. Kita akan lihat apakah ada preseden atau aturan yang relevan soal laporan pidana terkait barang milik perusahaan, dan bagaimana status Reza Gladys sebagai pelapor dalam kasus ini. Ya, bisa tolong sampaikan ke saya seperti apa kira-kira apa saja konsekuensi yang terjadi, atau kedepannya nanti bisa seperti apa status dari laporannya dan status dari pengadilan pidana itu sendiri. Oke, mari kita lihat beberapa kemungkinan konsekuensi dan status laporan Reza Gladys dalam kasus ini. Pertama, jika terbukti bahwa Reza Gladys melaporkan atas nama pribadi untuk barang milik PT tanpa kuasa yang sah, laporannya bisa dianggap tidak sah secara hukum. Ini bisa berdampak pada kekuatan pembuktian di persidangan pidana. Kedua, jika ada unsur kebohongan dalam laporan Reza Gladys, ia bisa dijerat pasal laporan palsu. Ini tentu bisa memperlemah posisinya dalam persidangan. Oke, lalu yang kedua, saya mau tanya lagi, kalau produk yang direview Nikita Mirzani itu memang sebenar-benarnya yang dia sampaikan bahwa produk itu berbahaya, tidak punya BPOM, tidak ada izin, terus bisa beredar tidak di dalam kliniknya, tetapi melalui online, apakah itu bisa dikategorikan pencemaran? Sementara yang dia spill, yang dia review itu adalah kebenaran yang nyata tentang kondisi produk tersebut. Ini menarik. Dalam hukum, pencemaran nama baik bisa terjadi jika seseorang menyebarkan informasi yang merusak reputasi orang lain, meskipun informasi itu benar. Namun, ada pengecualian jika informasi itu disampaikan untuk kepentingan umum atau sebagai kritik yang membangun. Jadi, jika Nikita Mirzani memang menyampaikan fakta soal produk yang berbahaya dan tidak berizin, ini bisa menjadi pembelaan yang kuat. Apalagi jika tujuannya adalah untuk melindungi konsumen. Yes, itu dia, melindungi konsumen. Itu yang Nikita sampaikan di eksepsinya, bahwa saya sudah menyelamatkan muka-muka, wajah-wajah banyak orang Indonesia. Dia bilang seperti itu. Betul sekali. Jika Nikita Mirzani memang menyampaikan fakta yang benar dan tujuannya adalah untuk melindungi konsumen, ini bisa menjadi pembelaan yang kuat dalam kasus pencemaran nama baik. Apalagi, kebebasan berekspresi dan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar juga dilindungi oleh hukum. Yes, jadi poin-poin tadi ternyata ini ya, nyambung semua ya. Dan kita berharap banget hari Selasa ini bisa melihat sesuai dengan fakta yang sudah disampaikan oleh pengacaranya Nikita. Saya sangat berharap sih hakim yang mulia bisa melihat ini. Benar sekali. Kita semua berharap persidangan hari Selasa nanti bisa berjalan lancar dan menghasilkan putusan yang adil, sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Semoga kebenaran segera terungkap. Oke, thank you ya. Thank you Mr. Genius. Thank you so much. Sama-sama. Semoga persidangan hari Selasa nanti berjalan lancar dan keadilan ditegakkan. Amin, amin, Allahumma amin. Thank you.